Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah pengawasan atau pengajian di mana saja berada, insyaallah dalam channel ini kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena niatan kita selalu kita mencari ridha Allah dan ilmu Allah supaya kita bahagia di dunia wal akhirah. Para muhibbin, saya mengingat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa dia menitipkan kepada kita tentang istri-istri kita, supaya istri-istri kita jadi pendamping kita di dunia wal akhirah, sempurna kita hidup abadan abadal abidin, yaitu selama-lamanya beserta keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Atas dalil itulah kita wajib mendidik istri kita, mengarahkan istri kita, memberikan nasihat-nasihat terhadap istri kita, sebab istri kita itu adalah tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum, kalian itu semua, kata Rasul, adalah ra'in, diibadatkan sebagai pengembala. Pengembala ini adalah namanya kinayah atau majaz disebutnya. Kok kita seperti gembala, orang yang mengembala kambing atau kerbau atau hewan dari golongan hewan. Kita adalah pengembalanya, mengasih makan, memberikan makan, terus sampai kita mendidik supaya kebiasaan makannya dan keselamatan lainnya kita harus bisa menjaga daripada berbagai macam bahaya-bahaya, yaitu godaan-godaan setan yang sudah nyata. Setan itu adalah adu mubin, musuh yang nyata. Maka oleh karena itu, atas itulah kita waspada terhadap istri-istri kita. Maka ada pertanyaan, bagaimana istri itu dosanya ditanggungkah sama sang suami? Oh iya, karena diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri kita itu adalah angon-angonnya kita yang wajib jaga, kita yang wajib urus. Termasuk kita akan dipertanggungjawabkan tentang masalah dosa istri kepada suami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai istri kurang bagus di dalam agamanya, dasar akidah keimanannya kurang bagus, kita yang wajib harus mendidiknya, arahkan tentang akidah, arahkan tentang tauhid. Setelah itu arahkan, pahamkan dia terhadap masalah peribadahan secara fikih, secara syariat. Ini ibadah wudu. Cara kita menasihati, memberikan pendidikan terhadap istri kita secara akhlak yang baik ketika istri kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita diabaikan atau mengabaikan istri-istri kita, tidak dinasihati, tidak dididik. Ini sudah barang pasti jelas nanti di akhirat sang suami akan babak belur. Dipertanyakan oleh malaikat tentang istrinya, hai, kamu mempunyai istri? Iya. Berapa istri kamu? 1. Terus kamu sudah memerintah apa atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Tidak. Kamu tidak perintah sholat? Tidak. Kamu tidak perintah supaya akhlaknya baik? Tidak. Ini suami-suami kayak gini, laki-laki seperti itulah yang akan babak belur nanti di akhirat. Bukannya dia masuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala, oleh karena gara-gara istri dosanya dia menanggung semuanya. Kata istri, ditanya sama malaikat, wahai istri, kamu istrinya siapa? Istrinya Ki Anu. Kamu kenapa tidak sholat? Ya saya nggak sholat. Memang saya nggak tahu hukumnya sholat. Apa itu sholat? Wajib apa sunnah? Pan kamu punya suami? Memang suami saya tidak pernah mendidik saya, tidak pernah mengajarkan saya. Padahal saya kewajiban sang suami.
Terus satu persatu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui malaikat-malaikatnya nanti di alam hisab. Masya Allah, ini banyak banget kita sebagai imam, sebagai pemimpin. Kewajiban kita terhadap istri kita, maka mulailah dari sekarang. Ayo semuanya didik istri kita biar supaya dia akhlaknya baik, tidak gibah, tidak selalu macam-macam. Insya Allah pelan-pelan saja. Kenapa kita mengingat tentang akhirat? Akhirat itu sangat-sangat tidak ada sogok menyogok lagi. Kalau sekarang malah pengadilan sekarang, kalau sudah dinyatakan begini bisalah aja di belakang, main belakang. Ini jangan diginikan, jangan 5 tahun lah, 2 tahun saja bisa. Tetapi nanti peradilan di sana bijaksana, sangat adil dan bijaksana sesuai kenyataan dan pembuktian amal kita. Sorga, neraka. Apalagi suami yang tidak pernah mendidik sang istri. Maka ini kita mengingat anjuran Rasulullah SAW, ya ayyuhallazi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya ayyuhan nasu ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Inilah yang wajib kita jaga. Ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjaga semua keluarga-keluarga kita. Dari mana? Ahlikum naro, dari dahsyatnya api neraka. Jadi kesimpulannya, dosa istri yang ketika kita tidak mencegah atau menasehati, ini akan berbalik arah kepada sang pemimpin garing suami, garis miring suami. Ini naudzubillah min dzalik. Yuk waspadai, kita arahkan, kita didiklah istri kita biar jadi istri yang solehah, bahkan yang paling diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami-suami yang berhasil di dalam rumah tangganya, yaitu adalah bisa membimbing anak istrinya, yaitu kepada jalan Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan darajat tertinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Firdaus, dibersertakan ketika kita bertetangga beserta para solihin, para aulia Allah, bahkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah semuanya, dosa terhadap istri dosa terhadap kita, yuk kita perbaiki biar di antara keluarga kita ketika kita kembali tidak ada dosa-dosa untuk ditanggung suami. Luruskan kitanya dulu, ibda bin nafsi, awali dengan kita dulu. Kita jadikan contoh yang baik. Kita sebagai pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik, contoh yang uswah hasanah, kelakuan baik. Insya Allah dengan sendirinya anak istri kita akan menyontoh sifat-sifat kita. Kita sabar, kita tawakal, kita selalu eksis, semangat dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Insya Allah istri kita akan selamat mengikuti kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.